Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di sini kami akan menjelaskan resume UAS mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Perkenalkan, nama saya Maura Liviati Lestari dengan NIM 11122000085. Dan saya Nadia Suryaning Anugrah dengan NIM 11122000086. Di sini saya akan menjelaskan pengawasan administrasi negara dan peran lembaga pengawasan. Pengawasan administrasi negara adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah dan administrasi negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa segala kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Mengapa pengawasan itu penting? Yang pertama, transparansi. Pengawasan menjamin keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga publik dapat mengetahui bagaimana kebijakan dibuat dan dilaksanakan. Yang kedua, akuntabilitas. Memberikan kejelasan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas keputusan, tindakan, dan pengelolaan anggaran yang telah mereka lakukan. Yang ketiga, efisiensi, membantu mengidentifikasi potensi pemborosan sumber daya dan memastikan segala sumber daya negara digunakan secara optimal. Yang keempat, keadilan, memastikan bahwa proses administrasi tidak diskriminatif, menghormati hak-hak masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Peran lembaga pengawasan, ada beberapa lembaga memiliki tanggung jawab khusus dalam melakukan pengawasan. Lembaga penting di Indonesia tugasnya ada 4. Yang pertama, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK mengawasi dan mengaudit penggunaan anggaran negara dengan memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah, seperti wajar tanpa pengecualian atau WTP atau opini lain. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencegah dan memberantas korupsi melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dapat juga mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi. Yang ketiga, Ombudsman Republik Indonesia menangani laporan masyarakat terkait maladministrasi seperti pelayanan yang buruk, penyalahgunaan wewenang, atau ketidakadilan. Yang keempat, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN memutuskan sengketa antara warga negara dengan badan atau pejabat negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kelima, Komisi Informasi Publik memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi publik untuk mendukung transparansi pemerintahan. Apa saja yang diawasi sih? Pengawasan dilakukan terhadap berbagai aspek penting dalam administrasi negara. Seperti yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik, memastikan kebijakan dilaksanakan sesuai peraturan dan menghasilkan dampak yang diharapkan. Yang kedua, pengelolaan keuangan negara, mengawasi pengelolaan anggaran agar tidak terjadi penyalahgunaan atau korupsi. Yang ketiga, pelayanan publik, mengawasi kualitas, aksesibilitas, dan efisiensi layanan kepada masyarakat. Yang keempat, kinerja aparatur negara, mengevaluasi kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan agar mereka bertindak profesional dan berorientasi pada pelayanan.
Selanjutnya ada studi kasus pada tahun 2018, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK menemukan penyimpangan dalam proyek senilai 100 miliar di sebuah kementerian. Penyimpangan tersebut meliputi markup anggaran sehingga 20 miliar, manipulasi dokumen, dan ketidaktransparan proses tender. Lembaga pengawasan yang terlibat itu ada BPK, melakukan audit dan menyerahkan temuan penyimpangan kepada aparat penegak hukum. Yang kedua, Ombudsman RI menindaklanjuti laporan maladministrasi dari peserta tender dan merekomendasikan perbaikan prosedur. Yang ketiga, KPK menyelidiki kasus, menemukan bukti suap, serta menahan pejabat dan kontraktor terkait. Yang keempat, Kemenpan RB memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengadaan agar lebih transparan dan akuntabel, termasuk menggunakan e-procurement. Hasil pengawasan mencakup pentahanan pejabat terkait perbaikan sistem pengadaan dengan e-procurement dan evaluasi kinerja administrasi oleh Kemenpan RB. Kasus ini menunjukkan pentingnya sinergi antar lembaga pengawas untuk mencegah maladministrasi dan korupsi, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Berikut adalah diagram P yang menggambarkan kontribusi berbagai lembaga pengawasan dalam menangani kasus pengadaan barang dan jasa pada tahun 2018. Presentasi ini merupakan perkiraan yang menunjukkan peran masing-masing lembaga dalam pengawasan dan penyelesaian kasus tersebut, yaitu BPK sebesar 20%, Ombudsman RI 13,3%, KPK 40%, dan Kemenpan RB 20% dalam maladministrasi. Selanjutnya, penyelesaian sengketa administrasi negara. Sengketa administrasi negara adalah perselisihan antara individu atau badan hukum dengan badan atau pejabat pemerintahan terkait keputusan atau tindakan administrasi yang dianggap merugikan. Penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk menjaga keadilan, melindungi hak masyarakat, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum administrasi. Penyelesaian sengketa yang pertama melalui jalur administrasi. Penyelesaian dilakukan dengan mengajukan keberatan secara tertulis, banding administratif, atau mediasi kepada instansi pemerintahan yang mengeluarkan keputusan apabila keberatan tidak dikabulkan. Proses ini lebih cepat dan tidak melibatkan pengadilan. Yang kedua, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Jika penyelesaian administrasi tidak memuaskan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PT-UN. Proses di PT-UN yang pertama, pengajuan gugatan, pemeriksaan pendahuluan, sidang pengadilan, putusan pengadilan. Putusan PT-UN dapat berupa pembatalan keputusan administratif atau pemerintah tindakan tertentu. Ada alasan munculnya sengketa. Yang pertama, keputusan atau tindakan administratif yang tidak adil atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses pengambilan keputusan yang tidak transparan atau tidak melibatkan pihak yang berkepentingan. Pelayanan publik yang buruk atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Alternatif penyelesaian sengketa atau APS adalah cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Dalam konteks APS, terdapat dua metode yang sering digunakan, yaitu mediasi dan arbitrasi. Yang pertama, mediasi, proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih dibantu oleh seorang mediator atau pihak ketiga yang netral untuk
mencapai kesepakatan bersama, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, tetapi hanya bertindak sebagai fasilitator. Yang kedua, arbitrasi. Metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga atau arbitrator untuk memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Prosesnya bersifat rahasia, melindungi privasi para pihak. Arbitrator biasanya adalah ahli di bidang tertentu yang dipilih oleh para pihak berdasarkan kesepakatan sehingga lebih memahami substansi. Selanjutnya, prinsip utama dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama, legalitas. Semua keputusan dalam penyelesaian sengketa harus tunduk pada hukum yang berlaku untuk menjamin legitimasi dan kepatuhan. Yang kedua, keadilan. Hak-hak pihak yang dirugikan harus dijamin dan dipulihkan seadil-adilnya. Yang ketiga, keterbukaan. Meskipun prosesnya rahasia seperti dalam mediasi dan arbitrasi, hasil dan implementasi keputusan harus jelas dan transparan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil dalam hukum administrasi negara. Tanggung jawab pemerintah yang pertama, pelaksanaan tugas administratif. Pemerintah wajib menjalankan tugas-tugas yang telah diatur dalam hukum, seperti membuat kebijakan, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik. Yang kedua, kepentingan umum. Semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang diambil, serta terbuka terhadap pengawasan publik. Yang keempat, perlindungan hukum. Pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak warga negara dan menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, tanggung jawab pegawai negeri sipil. Yang pertama, pelaksanaan tugas. PNS wajib menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, integritas dan profesionalisme. PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan profesionalisme serta etika dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, netralitas. PNS dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis dan harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugas. PNS juga harus memberikan pelayanan yang prima, cepat, dan berkualitas. Yang keempat, disiplin. PNS wajib mematuhi peraturan disiplin PNS dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, implementasi hukum administrasi negara dalam pelayanan publik. Hukum administrasi negara berperan sebagai kerangka hukum yang mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya, termasuk dalam pembuatan pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi hukum ini memastikan kebijakan yang telah dibuat. Yang pertama, berbasis hukum. Setiap kebijakan harus memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang kedua, transparan. Proses pembuatan kebijakan harus terbuka untuk publik sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawasi. Yang ketiga, akuntabel. Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat dan harus siap untuk memberikan pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan atau penyimpangan. Yang keempat, adil. Kebijakan harus dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait dan tidak diskriminatif. Yang kelima, efisien. Di mana kebijakan harus dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan biaya yang efektif dan sumber daya yang minimal. Proses implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik melalui beberapa tahap. Yang pertama, perumusan kebijakan, identifikasi masalah publik yang perlu diselesaikan, analisis berbagai alternatif solusi, pemilihan alternatif terbaik berdasarkan pertimbangan hukum, sosial, ekonomi, dan politik, perumusan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau keputusan pemerintah. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan, penetapan lembaga atau unit pelaksana kebijakan, alokasi sumber daya yang diperlukan, penyebarluasan informasi kepada masyarakat, serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi, monitoring pelaksanaan kebijakan secara berkala, evaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan, pengambilan tindakan korektif jika diperlukan.
Contoh implementasi yang pertama, pembuatan peraturan daerah. Pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang kemudian menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan program pengurangan sampah. Yang kedua, pelaksanaan program bantuan sosial, di mana pemerintah pusat dan daerah melaksanakan program bantuan sosial kepada masyarakat miskin dengan mekanisme penyaluran dana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penerbitan izin usaha. Pemerintah mengeluarkan izin usaha kepada pelaku usaha dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Implementasi yang baik akan memastikan bahwa kebijakan publik dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan yang terakhir, kesimpulan. Hukum administrasi negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi tata kelola pemerintahan untuk memastikan transportasi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Pengawasan oleh lembaga seperti BPK, KPK, dan Ombudsman, dan Komisi Informasi Publik bertujuan untuk mencegah penyimpangan, maladministrasi, dan korupsi. Sebagaimana terlihat dalam studi kasus pengadaan barang atau jasa senilai 100 miliar yang menunjukkan pentingnya strategi lembaga pengawas. Sengketa administrasi diselesaikan melalui upaya administratif atau gugatan ke PT UN dengan prinsip keadilan, legalitas, dan transportasi. Pemerintahan dan PNS memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas berdasarkan hukum, menunjang profesionalisme, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Implementasi HAN dalam kebijakan publik dilakukan melalui proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan contoh nyata seperti pembuatan peraturan daerah atau pelaksanaan program bantuan sosial secara keseluruhan, pengawasan dan implementasi HAN yang efektif memastikan terciptanya pemerintahan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Sekian resum UAS untuk memenuhi mata kuliah Hukum Administrasi Negara dari kami. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.